Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang organisasi kehidupan. Selamat menyimak. Nah, pada dasarnya, tubuh makhluk hidup itu merupakan suatu organisasi yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusunnya. Apa saja sih unit penyusunnya itu? Mari kita lihat satu persatu. Nah, tingkatan organisasi kehidupan yang paling kecil itu dimulai dengan adanya sel. Sel-sel yang bentuknya sama dan fungsi yang sama itu akan membentuk jaringan. Beberapa jaringan itu akan bekerja sama membentuk organ. Organ-organ yang memiliki fungsi tertentu itu akan membentuk sistem organ, dan beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Yaitulah urutan tingkatan organisasi kehidupan, dimulai dengan sel, sel jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan beberapa sistem organ itu akan membentuk organisme. Baiklah, kita bahas satu persatu urutan tingkatan organisasi kehidupan. Sel. Sel itu merupakan unit terkecil atau unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Sel itu pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, Robert Hooke juga dia yang pertama kali menciptakan adanya mikroskop yang sederhana. Beliau mengamati sel gabus, dan ternyata ketika dilihat itu terdapat ruang-ruang kosong, maka disebut sebagai sel. Nah, setiap sel yang hidup itu mempunyai membran dan cairan, itu disebutnya sebagai sitoplasma. Sel dapat dibedakan menjadi dua, ada yang prokariot dan eukariot. Apa itu prokariot? Nah, prokariot itu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Jadi bakteri dan ganggang hijau biru itu merupakan prokariot karena tidak memiliki sel membran inti. Sedangkan eukariot ini merupakan sel yang memiliki membran inti. Misalnya sel-sel pada hewan dan tumbuhan. Itu sudah eukariot alias memiliki membran inti. Nah, struktur sel itu terdiri dari membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Membran plasma itu merupakan lapisan paling luar. Dia berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk. Nukleus atau inti itu tersusun dari membran, cairan inti, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Ini sebagai pusat aktivitas kerja dari sel. Nah, ini adalah nukleusnya, dan ini adalah anak intinya atau disebutnya nukleolus. Sedangkan sitoplasma atau disebutnya cairan sel ini mengandung berbagai macam zat, yaitu ada protein, lemak, karbohidrat, zat-zat organik, enzim, vitamin, dan hormon. Fungsinya itu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel sel. Ya, ini ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, dan lain sebagainya.
Ya. Jadi tadi sitoplasma itu terdapat organel-organel sel. Ada disebut mitokondria itu untuk respirasi sel atau pernapasan sel. Ribosom untuk mensintesis protein. Badan Golgi untuk sintesis karbohidrat dan lemak. Lisosom itu untuk ekspresi enzim. Plastisida itu di dalamnya terdapat kloroplas, ya berarti untuk langsungnya fotosintesis. Ini hanya terdapat pada tumbuhan. Retikulum endoplasma itu menghubungkan sitoplasma dengan inti. Vakuola itu berisi larutan sisa pertukaran. Nah, inilah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ada yang bisa membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Nah, yang pertama adalah bagian luarnya. Ya. Untuk sel hewan, ini dia membran sel. Ya, lebih lentur. Kalau sel tumbuhan, ini lapisan paling luarnya itu adalah dinding sel. Dinding sel ini terbuat dari selulosa, makanya dia sifatnya kaku atau keras. Perbedaan yang kedua, ya, ini terdapat kalau pada sel tumbuhan itu terdapat kloroplas atau tempat adanya klorofil, zat hijau daun, sedangkan di sel hewan itu tidak ada. Ukuran vakuolanya pada tumbuhan itu sangat besar karena tumbuhan itu menghasilkan bisa terjadi fotosintesis alias ada makanan yang tersimpan, maka akan tersimpan di vakuola. Nah, sedangkan untuk sel hewan itu ukurannya kecil atau hampir tidak ada. Perbedaan yang ketiga, ini ada lisosom. Lisosom itu hanya terdapat pada hewan, sedangkan tumbuhan itu tidak ada. Yang lainnya seperti misalkan badan Golgi di tumbuhan ada, di hewan ada. Nukleus atau inti sel di hewan ada, di tumbuhan ada. Retikulum endoplasma tumbuhan ada, di hewan ada. Jadi perbedaannya itu ada kalau hewan membran sel, sedangkan kalau tumbuhan itu adalah dinding sel, lapisan luarnya. Lalu kalau pada tumbuhan vakuolanya itu ukurannya sangat besar, sedangkan pada hewan itu ukurannya kecil. Untuk lisosom itu hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan di tumbuhan itu tidak ada. Kloroplas atau plastida itu hanya terdapat pada tumbuhan, sedangkan di hewan itu tidak ada. Jaringan. Jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Setiap jaringan itu mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Dan ini adalah beberapa jaringan yang ada pada hewan. Mari kita lihat berikutnya. Nah, tadi ada jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Apa saja jaringan pada tumbuhan? Ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Sedangkan di jaringan hewan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyimpan. Nah, di jaringan tumbuhan
Ya, tadi ada jaringan meristem. Apa sih meristem itu? Nah, jaringan meristem ini merupakan sel-sel penyusunnya itu selalu aktif membelah, sehingga tumbuhan itu mengalami pertumbuhan, yaitu bertambah panjang dan bertambah besar. Jaringan meristem ini terdapat pada ujung akar, ujung tunas, serta kambium. Ya, jadi di meristem itu yang ujung tunas itu disebutnya meristem apikal, di batang itu atau di kambium itu meristem interkalar, dan di akar itu disebutnya meristem lateral. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini yang paling luar, terdapat di seluruh tumbuhan. Fungsinya untuk apa? Untuk pelindung jaringan di dalamnya. Ya, ini ada jaringan epidermis. Jadi ada terdapat di bagian paling luar. Kalau pada tubuh manusia mah kulit ya yang paling luar itu. Tapi kalau pada tubuh tumbuhan, jaringan yang paling luarnya itu adalah disebutnya epidermis. Nah, jaringan dasar atau parenkim itu tersusun dari banyak sel parenkim berdinding tipis, membentuk mesofil daun. Fungsinya itu tempat fotosintesis. Itu terdiri dari jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, ya, ini ada epidermis ya. Epidermis itu ada bagian atas dan ada yang bagian bawah. Lalu ini adalah jaringan palisade atau jaringan agar. Di sini terdapat banyak kloroplas, ya. Lalu ini ada jaringan spons atau bunga karang. Ya, ini tempat untuk berfotosintesis dan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jaringan tumbuhan ini ada jaringan penguat juga. Terdiri dari kolenkim, bukan komenkim ya, tapi kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu dia bersifat sementara. Jadi kalau misalkan udah tua, itu akan diganti dengan sklerenkim untuk lebih permanennya. Nah, kolenkim itu terdapat pada tepi helai, tangkai tulang daun, dan tepi batang. Jadi ketika sudah tua, itu akan diganti dengan sklerenkim. Jadi sifatnya itu permanen. Dia akan mengalami penebalan dinding. Nah, sel sklerenkim itu ada dua. Ada yang disebut serat, ada yang disebut sel batu. Misalkan pada tempurung kelapa. Makanya tempurung kelapa itu sifatnya keras, ya, karena dia ada sel batunya. Terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini tersusun dari pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Ada dua, yaitu ada silem dan ada flum. Silem itu pembuluh kayu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut air dan mineral dari akar ya menuju tubuh tumbuhan. Sedangkan kalau flum itu merupakan pembuluh tapis, fungsinya yaitu untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi untuk jaringan pengangkut itu ada pada bagian daun, ada pada bagian batang, dan ada bagian akar. Nah, ini contohnya ada batang ya yang dikotil. Ini adalah jaringan pengangkutnya. Ada silem dan ada flum. Ini jaringan pengangkut pada daun ya. Di daun ini ada silem, ini ada flum.
Nah, kalau kita lihat preparat daun, kemudian dilihat di mikroskop, maka slide-nya itu akan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini ada lapisan paling atas itu adalah epidermis, yang di atasnya itu terdapat kutikula ya, atau zat lilin. Makanya kalau daun talas itu ketika kalau terkena air jadi butiran-butiran karena terdapat kutikula itu sangat tebal. Di bawah epidermis ini ada jaringan mesofil atau jaringan dasar ya. Ada jaringan tiang atau disebutnya palisade. Tadi di awal kita sudah bahas, dan jaringan bunga karang. Nah, di dalam sini tengah-tengah itu ada jaringan pengangkut ya, yaitu xilem dan phloem. Tadi xilem itu untuk mengedarkan air dan unsur hara atau mineral dari akar menuju daun. Kalau phloem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu di bagian bawah itu ada epidermis bawah. Ya, di epidermis bawah itu terdapat mulut daun atau disebutnya stomata. Ini tempat keluar masuknya zat, bisa CO2, bisa oksigen, dan unsur hara yang lainnya. Nah, ini ada jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada jaringan epitel. Epitel ini yang paling luar, yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Fungsinya sama seperti halnya jaringan epidermis pada daun, yaitu untuk pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Jaringan otot ini fungsinya sebagai alat gerak aktif. Ada 3. Ada otot lurik, itu terletak di rangka atau tulang. Dia bekerja secara sadar ya di bawah kerja otak. Lalu otot jantung, ini hanya terdapat di jantung dan tidak dipengaruhi kerja otak. Dan otot polos ini terdapat pada organ tubuh, misalkan usus, lambung, ginjal, dan hati. Ini bekerja secara otonom. Nah, ini adalah jenis-jenis otot. Ya, ini ada otot polos. Otot polos ini berbentuk gelondongan dan ada intinya. Kemudian otot lurik, ya. Dan ini adalah otot jantung. Lalu ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun dari sel-sel saraf yang fungsinya untuk menerima dan mengirimkan rangsangan. Ini adalah sel-sel saraf ya. Jaringan penyokong itu fungsinya itu untuk menopang tubuh. Ada jaringan ikat untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya, misalkan tendon ya. Lalu ada jaringan tulang rawan melindungi alat tubuh yang lemah seperti tulang daun telinga, tulang hidung, ujung tulang keras pada persendian. Lalu ada jaringan tulang keras. Ini tersusun dari sel-sel tulang yang bersifat keras dan kaku. Lalu ada jaringan darah, fungsinya untuk mengangkut oksigen, CO2, sari-sari makanan, zat sisa, dan hormon. Kita ada jaringan limfa, fungsinya untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Nah, ini ada jaringan-jaringan pada hewan atau manusia. Ini ada jaringan lemak, tulang rawan, jaringan darah, jaringan tulang. Dan ini ada jaringan ikat yang tadi disebut sebagai tendon. Lalu selanjutnya itu adalah organ. Organ tadi merupakan
kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Semakin tinggi tingkatan organismenya, maka akan semakin sempurna dan kompleks organnya. Ini ada pada tumbuhan ya, ada bunga, daun, buah, batang, serta akar. Kan pada manusia itu ada otak, paru-paru, jantung, hati, pankreas, usus besar, usus halus, ya, lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Ini pada hewan, di ikan ada lambung, hati, kerongkongan, pankreas, usus, kantung empedu, hati, anus. Dan ini adalah pada katak ya, hampir sama, ada ususnya, hatinya, lalu ada lambung ya, usus, dan lain sebagainya. Lalu sistem organ. Jadi organ-organ yang bekerja sama itu melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme. Nah, ini ada hidung, trakea atau tenggorokan, bronkiolus, bronki, dan alveolus itu merupakan organ-organ yang membentuk sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu mulai dari hidung, ya hidung itu akan masuk ke laring, kemudian ke tenggorokan, ke cabang tenggorokan atau bronchus, lalu bronkiolus, dan terakhir adalah alveolus. Jadi alveolus ini tempat bertukarnya gas ya, yang nantinya akan dibawa oleh sistem peredaran darah. Ini adalah organ-organ yang saling bekerja sama membentuk sistem pencernaan, mulai dari mulut sampai anus. Jadi kalau sistem pernapasan tenggorokan, ya, kalau sistem pencernaan itu kerongkongan. Jadi di sini ada katup namanya epiglotis sebagai pembatas kerongkongan dan tenggorokan. Lalu ini adalah sistem ekskresi ya, ginjal, uretra dan kantung kemih serta uretra. Lalu ada sistem rangka ya. Lalu ada sistem hormon, reproduksi, kemudian dan lain sebagainya. Maka sistem-sistem organ ini itu lama-lama akan membentuk organisme. Ya. Kita sebagai manusia dan hewan dan serta tumbuhan. Jadi dalam manusia ini tadi ada sistem organnya, ada organnya, lalu jaringan, sel. Itulah hal yang tadi kita pelajari ya tentang organisasi kehidupan. Itu dimulai dengan sel, lalu jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena ini adalah gratis. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.